Damar secara alami tidak tahu bahwa Ye Qingyu dan keduanya sudah mencarinya. Dia bahkan tidak tahu bahwa Ye Qingyu dan Xing Yao sudah dalam perjalanan ke bumi. Ya, Ye Qingyu tahu koordinat bumi. Setelah mengetahui bahwa Damar telah pergi, dia dan Xing Yao bergegas menuju bumi. Waktu berlalu. Dan 2 bulan berlalu sebelum saya menyadarinya. Pada hari ini, di antara pesawat, Ke dan Yu sedikit gugup. Mereka melihat keluar jendela pesawat dari waktu ke waktu. Menurut Damar, mereka akan tiba di bumi dalam 2 hari. Ini adalah kampung halaman mereka. Kampung halaman yang telah mereka tinggalkan selama puluhan ribu tahun. Perasaan dekat dengan nostalgia muncul di hati mereka. Ya, Damar dan yang lainnya sudah memasuki galaksi. Bima Sakti memiliki ratusan miliar bintang seperti matahari. Di bawah alam semesta, ada banyak keberadaan seperti Bima Sakti. Menurut teknologi bumi, Damar dan yang lainnya tidak akan bisa melintasi Bima Sakti sepanjang hidup mereka. Tetapi dengan teknologi 8 Yuan Xing Agung, hanya butuh 2 hari bagi mereka untuk memasuki Bima Sakti dan mencapai bumi. Ini adalah rentang besar peradaban. Hanya ketika Anda meninggalkan bumi, apakah Anda menyadari betapa besar alam semesta ini? Yun memiliki rambut panjang. Dia masih mengenakan pakaian kuno. Dan bergumam. Dan bumi. Di bawah alam semesta yang luas ini. Bahkan tidak dihitung sebagai debu. Tetapi telah menjadi 8 bintang primordial paling istimewa di alam semesta. Ke tersenyum dan berkata, kali ini saya kembali. Saya tidak akan pergi lagi. Saya telah pergi ke Juju Star dan tempat asalnya. Saya selalu merasa bahwa kampung halaman saya adalah yang terbaik. Damar tersenyum dan berkata, sebenarnya, mungkin ada beberapa peradaban di galaksi ini. Tetapi kita tidak punya waktu untuk menemukannya. Ke berkata sambil tersenyum. Pasti ada. Galaksi sebesar itu. Pasti. Ada pesawat yang mendekat. Di sini pada saat itu. Suara pengingat mekanis bergema. Mendengar suara ini, pupil Damar tiba-tiba menyusut. Dan kemudian dia dengan cepat berjalan ke kokpit. Benar saja. Dia melihat titik cahaya dan dengan cepat mendekati mereka. Tapi sekarang Damar tidak takut pada apapun. Tian Yuan tidak keluar. Di bawah alam semesta yang luas ini, dia tidak takut pada siapapun. Tidak lama kemudian, sebuah pesawat perlahan mendekatinya. Dan kemudian terdengar suara mekanis. Pihak lain telah meminta panggilan. Damar tampak sangat gembira. Dan kemudian dengan cepat menghubungkan pesan itu. Apakah itu Damar? Apakah itu kamu? Sebuah suara gemetar terdengar. Suara itu adalah hujan musim gugur. Damar tersenyum sedikit. Lalu berkata, ini aku menang. Bumi, stabil. Setelah beberapa saat, ada sorakan sorak-sorai di komunikator. Kalau dipikir-pikir, tidak sedikit orang. Damar mendengar suara isak tangis Lilia. Dia benar-benar ingin melangkah secepat mungkin. Memasuki pesawat Lilia. Dan memeluk istrinya. Tapi itu terlalu berisiko. Dan dia memutuskan untuk tetap berbicara dengan bumi. Dan saat berikutnya, ada suara dari sana. Aku baru saja mengatakan. Bos tidak mungkin kalah. Aku punya firasat hari itu. Itu suara Cheers. Haha. Bosnya benar-benar luar biasa. Itu adalah Zhang Wanxia. Damar, kembalilah untuk minum. Aku akan mengadakan upacara pertunangan. Itu adalah suara guntur. Setelah aku kembali, aku juga akan mabuk. Suara itu milik Dewan. Damar, saya luar biasa sekarang. Saya telah membangun basis penelitian ilmiah yang sangat besar untuk Anda. Ada beberapa orang dengan karakteristik pengrajin. Saya bos mereka. Ini adalah suara Mucici. Mendengar suara mereka, Damar dan Talia saling memandang. Keduanya memiliki senyum di wajah mereka. Pada saat ini, semuanya sepadan. Kenapa kalian keluar? Damar menyela suara mereka yang bersemangat dan berkata, setelah saya kembali dengan dokter Lilia, saya memberitahu Iman tentang masalah ini. Kami menghitung waktu dan berangkat. Kami ingin datang menemui Anda di rute ini. Lu yang berkata. Lalu lelaki tua itu dan yang lainnya kami khawatir dan membiarkan mereka pergi. Kami keluar untuk menemui mereka. Mereka mengadakan konferensi pers global. Jika Anda menang,
Konferensi pers ini adalah konferensi pers kemenangan. Dewan berkata, jika Anda kalah, itu adalah konferensi pers untuk proyek percikan. Dan kami akan melakukan yang terbaik. Mengirim semua orang keluar dari bumi. Berapa banyak yang bisa dikirim? Maka kami penjaga malam akan tinggal, menemani bumi, dan berjuang sampai saat terakhir. Ya, jika Damar kalah, apa yang akan mereka hadapi adalah serangan Juestar, serangan banyak orang. Bumi tidak dapat disimpan, dan yang bisa dilakukan penjaga malam hanyalah bertarung sampai mati, membiarkan darahnya tumpah ke bumi, dan membiarkan tulangnya dikubur di bumi. Saya telah menerima Anda sekarang. Saya akan mengirim sinyal ke bumi terlebih dahulu. Dan kami akan mendarat langsung di markas Chinese Night Watch, kata Guntur. Damar mengangguk dan berkata, oke. Kemudian, kedua pesawat itu berjalan berdampingan. Dan mereka dapat melihat satu sama lain melalui jendela. Komunikator terhubung. Dan pesawat tiba-tiba menjadi hidup. Cheers memamerkan kekuatannya. Dan Dewan berkata bahwa dia juga melihat harapan untuk menembus api abadi. Damar melihatnya dengan senyum di sudut mulutnya. Kelompok saudara dan saudari saya, setelah berjuang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, masih ada di sana. Ini cukup beruntung. 2 hari berlalu dengan tenang. Pesawat telah mendekati bumi. Dan pesawat perlahan mendarat. Saat pesawat perlahan mendarat, pemandangan di bawah menjadi semakin jelas. Markas penjaga malam Tiongkok. Pada saat ini, sesuatu yang mengejutkan Damar terjadi. Seluruh markas penjaga malam Tiongkok penuh sesak, padat, dengan semua kepala, setidaknya ratusan ribu. Semua orang berkerumun. Ada penjaga malam, ada orang biasa. Setelah Guntur menyebarkan berita tentang kembalinya Damar, penjaga malam mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Damar akan kembali. Akan membawa kabar baik. Pada hari ini, banyak orang berbondong-bondong ke lokasi pendaratan Damar. Ada terlalu banyak orang. Ada orang di atap, di jalan, dan bahkan di pohon di gunung. Pesawat perlahan mendarat. Pada saat ini, foto udara yang tak terhitung jumlahnya ditujukan ke pintu kabin pesawat. Di dalam pintu kabin, Damar dan Thalia berganti pakaian penjaga malam, dan keduanya membawa senjata mereka di belakang punggung mereka. Kemudian, mereka perlahan berjalan keluar dari lubang palka. Melihat pesawat yang ditujukan padanya, Damar tahu bahwa penampilan dirinya dan Thalia saat ini akan menyebar ke jalan-jalan dan gang-gang di seluruh dunia. Pada saat ini, orang-orang di seluruh dunia sedang mengawasinya. Rao adalah wajah Damar, dan saat ini juga ada sedikit kegugupan. Lensa jauh terus berkedip. Damar selalu merasa bahwa dia harus mengatakan sesuatu. Kemudian, dia batuk kering dan melihat ke kamera, dengan senyum cerah di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, bumi aman.